Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Ainungsi, saya dari kelas manajemen A non-reg. Di sini saya untuk tugas 5. Guna untuk memenuhi tugas AIK, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Al-Qur'an dan hadis dan Al-Hadis sebagai sumber yang harus kita imani menurut ajaran agama Islam. Kita langsung masuk ke intinya saja. Ya. Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa, ditinjau dari susunan, bahasa, dan isinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ada yang diturunkan di Mekah dan ada juga yang diturunkan di Madinah. Bagi umat manusia, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Isi Al-Quran yang selalu mengikuti zaman dan sudah lengkap berbagai hukum-hukum yang tertulis di dalam Al-Quran. Sudah sepatutnya sebagai umat Islam supaya memahami, membaca, mengamalkan isi Al-Quran. Ada banyak orang yang ingin memalsukan isi Al-Quran, namun usaha tersebut sia-sia. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Bahkan juga ada penelitian di luaran sana yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Disampaikannya itu umat Islam juga berpedoman pada Al-Hadis. Ilmu Al-Hadis membahas kaidah-kaidah cara bagaimana sholat, wudhu yang sebenarnya. Itu diajarkan dalam ilmu Al-Hadis. Ittihad adalah kegiatan pengarahan yang biasanya dilakukan oleh ahli agama. Metode ittihad mengajarkan ilmu agama tidak hanya ketika mengkaji, bahkan di dalam pendidikan kita juga bisa mengajarkan ilmu agama. Seperti ketika mau makan diajarkan untuk berdoa makan dengan tangan kanan yang sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Ketika kita mengamalkan kebaikan kepada orang lain secara ikhlas, niat karena Allah, maka kita sendiri juga mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang metode-metode mengajarkan ilmu agama. Jadi intinya Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang harus kita imani itu memang benar, karena isi Al-Quran itu memang benar. Dari zaman ke zaman sudah lengkap. Ada di dalam Al-Quran ada hukum-hukumnya, ada tentang Al-Hadis dan tentang hadis-hadisnya juga. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa, ditinjau dari susunan bahasa dan isinya. Al-Quran juga diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Jadi tidak ada salahnya lagi. Memang sepatutnya Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai sumber yang harus kita imani, pedoman hidup. Insya Allah kalau kita berpedoman hidup melalui cara-cara aturan Al-Quran, insya Allah kita bisa bisa tenang dan juga hidup di dunia itu tidak hanya sekali di dunia saja. Hidup tuh yang kekal tuh nanti di akhirat. Dan jika kita berpedoman hidup sewaktu di dunia, pedoman hidup kita, petompangan hidup kita dari Al-Quran dan hadis, insya Allah di akhirat hidup kita akan makmur. Karena di akhirat itu hidup kita akan kekal. Mungkin hanya segitu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali saya hanya manusia biasa yang hanya menerangkan sedikit dan barangkali banyak salahnya. Saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar juga. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.